Shalom anak-anak semua, jumpa lagi di Aku Tahu Channel. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 6 dengan materi yaitu pelajaran 1, ibadah yang sejati. Anak-anak, materi ini terdapat di dalam buku paket, buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Anak-anak, mari persiapkan alat-alat tulisnya. Silahkan anak-anak catat hal-hal apa saja yang penting. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Bagikan materi ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak pernah belajar pendidikan agama Kristen. Lalu, bunyikan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru tentang pelajaran pendidikan agama. Baiklah anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Dalam materi ini, anak-anak nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan arti ibadah yang sejati. Yang kedua, anak-anak nanti mampu menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak nanti mampu menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan dari lagu tersebut. Anak-anak, dalam materi ini Bapak akan mengawali dengan sebuah cerita. Demikian ceritanya. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Kemudian Anto melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini. Kemudian Anto pun melanjutkan perjalanan. Ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya. Dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh kepada Tuhan, seperti seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di sana agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Nah, anak-anak, dalam cerita tadi, kira-kira apa yang Anto dapat lakukan? Pertanyaan untuk kita renungkan anak-anak. Apa makna cerita di atas bagi kamu? Yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu
dari ketiga orang dalam cerita di atas. Ayo, seandainya itu adalah kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kepada orang-orang itu ya? Atau kamu ketemu dengan orang-orang di sekitar rumahmu, tetanggamu, apa yang akan kamu lakukan? Baiklah anak-anak, untuk menjawab itu, kita lihatlah gambar-gambar ini. Perhatikan gambar ini. Manakah yang termasuk dari gambar-gambar ini yang merupakan bagian dari ibadah? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Yang mana ya? Apakah nomor 6 dan nomor 7 saja? Baiklah anak-anak, kita akan melihat bagaimana sih ibadah kepada Tuhan itu, atau apa artinya ibadah. Sebelumnya, marilah kita membaca bagian dari Alkitab. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Yakobus ayat 1. Maksud Bapak surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anak-anak, dari ayat-ayat yang kita baca, baik itu dari Roma 12 dan Yakobus 1, memberikan pesan kepada kita bahwa ibadah itu ditujukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Namun demikian, ibadah yang untuk Tuhan itu ibadah yang seperti apa ya? Mari kita lihat. Apa itu ibadah? Ayo, kita kan suka ibadah. Oh, saya suka ibadah loh Pak. Saya suka ibadah sekolah minggu. Saya suka ibadah umum bersama dengan orang tua, yaitu ibadah raya. Saya juga suka ibadah di dalam keluarga, kebaktian, baca Alkitab, dan berdoa. Apakah hanya itu saja yang disebut sebagai ibadah? Mari kita lihat di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah itu berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi coba lihat, kalimatnya adalah menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Apa saja itu perintahnya? Apakah perintahnya itu hanya ibadah sekolah minggu? Hanya berdoa? Hanya memberikan persembahan? Dan ternyata juga selain mengerjakan perintahnya, kita juga harus menjauhi larangan-larangannya. Apa yang Tuhan tidak suka, kita juga harus tidak suka. Kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, di gambar yang pertama tadi, itu sudah
Bapak tunjukkan loh, mana-mana saja yang disebut sebagai ibadah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam Alkitab kita, dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu adalah avodah atau abodah. Ulang. Dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu berasal dari kata avodah atau abodah, yang berarti berbakti. Nah, berbakti ini kepada siapa? Tentu adalah kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam bahasa Yunani, kata ibadah ini adalah latreia, yang artinya pekerja, upahan, pelayan, dan mengabdi. Sehingga ibadah itu adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Artinya, sesuatu yang kita kerjakan seluruhnya atau apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Maka dapat disimpulkan dari kedua kata ini, baik dari kata Ibrani maupun Yunani, ibadah itu adalah mengabdi atau berbakti kepada Tuhan. Jadi, ibadah itu adalah mengabdi, berbakti kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Semua kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Semua itu apa? Nah, semua itu apa ya? Apakah tadi hanya berdoa saja? Apakah hanya datang sekolah minggu saja? Kalau cuma itu aja bukan semua dong. Nah, semua itu apa ya? Mari kita lihat. Dalam Perjanjian Lama, umat Israel dalam ibadahnya itu memberikan persembahan. Persembahannya berupa apa? Berupa hewan korban anak-anak. Umat Israel memberikan korban persembahan. Lalu nanti yang memimpin adalah imam. Imam ini memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan korban persembahan ini adalah sebagai tanda ucapan syukur umat Israel bahwa mereka diperkenan oleh Tuhan. Dan melalui persembahan inilah mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka dianggap layak oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu korban berupa hewan sebagai persembahannya. Ada kambing, ada domba, ya anak-anak ya, bahkan ada juga burung merpati. Semua ini dijadikan persembahan untuk Tuhan. Namun dalam Perjanjian Baru dikatakan oleh Paulus seperti ini. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang kita bacakan tadi, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh? Kalau di dalam Perjanjian Lama, mempersembahkan itu adalah korban persembahan berupa hewan. Lalu kalau sekarang sudah tidak hewan, hewannya diganti dengan mempersembahkan tubuh. Wah, masa iya saya mempersembahkan tubuh saya dibakar lalu diberikan kepada Tuhan? Waduh, mengerikan ya. Bukan begitu anak-anak maksudnya. Mempersembahkan tubuh tidaklah dapat diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Bukan berarti kita mengorbankan tubuh untuk menggantikan binatang itu. Bukan begitu anak-anak. Kita mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh maksudnya adalah seluruh kehidupan kita. Ya, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita mau gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ingat tadi adalah mengikuti perintahnya. Jadi kita mempersembahkan tubuh maksudnya seluruh tubuh kita ini, kepala kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semua kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Paulus juga mengatakan ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa?
Kata sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi, ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Atau bisa juga dimaksudkan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang sepantasnya, yang seharusnya. Ya, Bapak ulang, ibadah yang seharusnya, bukan penuh dengan kepura-puraan. Kalau kita menjadi orang Kristen, maka sudah seharusnya ibadah itu harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui perkataan, perbuatan, tindakan. Ya, seluruh pikiran kita berikan untuk Tuhan. Nah, jadi begini, segala yang kelihatan dan bermanfaat bagi sesama, semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, yang dimaksud dengan ibadah yang sejati adalah segala sesuatu perbuatan kita ini kelihatan, ya, dan bermanfaat bagi sesama. Dan selain untuk bermanfaat bagi sesama, tentunya juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah yang sejati itu maksudnya juga adalah benar dan murni, tanpa kemunafikan dan tidak ada kepura-puraan. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Mulai kelihatan ya. Jadi ibadah yang sejati itu bukan berarti hanya ke gereja, bernyanyi, memberikan persembahan, ya. Tidak hanya sebatas menyanyi atau berdoa atau membaca firman Tuhan saja. Ini benar disebut sebagai ibadah. Tetapi ingat anak-anak, bukan hanya ini. Dalam surat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Ya, kita sudah membaca sehingga dapat disimpulkan dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 yang sudah kalian catat itu, kesimpulannya adalah ibadah itu ditunjukkan dengan melakukan perbuatan yang baik. Bapak ulang, ibadah itu harus ditunjukkan dengan melakukan perbuatan yang baik serta berguna bagi sesama. Dalam Yakobus kan disebutkan, barang siapa tidak mengekang lidahnya, tidak mengatur perkataannya, ya berarti sia-sia ibadahnya. Kalau dia tidak menolong orang lain, tidak menghormati orang lain, berarti tidak berguna ibadahnya. Jadi anak-anak, ibadah itu adalah bukan hanya kita bernyanyi, datang ke gereja, berdoa, tetapi seluruh perbuatan yang baik yang bisa memuliakan Tuhan. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan, ingatlah Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi anak-anak, ayo mulai dari sekarang kita harus sudah tahu, bahwa ternyata segala perbuatan saya ini adalah ibadah kepada Tuhan. Apa saja itu? Belajar dengan rajin, itu juga ibadah. Berkata-kata sopan, itu juga ibadah, nak. Bapak ibu guru mengajar, itu juga ibadah. Pak polisi mengatur lalu lintas, itu juga ibadah. Menghormati orang tua, itu juga disebut ibadah. Bermain dengan ramah kepada siapa saja, itu juga ibadah. Berarti ibadah itu segala perbuatan kita yang baik, ya, itu adalah ibadah. Selama kita tujukan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kesimpulannya anak-anak, dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mal, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat.
serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Nah, anak-anak, sampai di sini Papa harap anak-anak dapat memahami makna dari ibadah yang sejati. Jadi, kita sudah dapat, ibadah itu adalah melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau persembahkan kepada Tuhan, ya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menolong sesama, berbuat bakti kepada orang tua, lalu juga kita membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu juga disebut sebagai ibadah. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Nah, untuk tugasnya Bapak sudah kirim di classroom. Kalian menyanyikan lagu pujian, yaitu Apalah Arti Ibadahmu. Nanti setelah itu kalian tuliskan pesan yang kalian dapatkan dari lagu tersebut. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Doa Bapak, kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Tetap semangat dan teruslah belajar. Sampai jumpa anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.